Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Saya Rara Kalesaran. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu inner child. Nah, sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Belakangan ini istilah inner child hangat diperbincangkan di media sosial. Sampai-sampai boyband kenamaan dari Korea BTS ikut meramaikan istilah ini dengan meluncurkan sebuah lagu berjudul Inner Child. Melansir dari situs parapuan.co, inner child adalah bagian dari diri manusia yang tidak tumbuh dewasa dan tetap menjadi sisi anak-anak, berapapun usianya. Jika terdapat pemicu yang bisa menghadirkan inner child, hal itu akan menyebabkan suatu gejala. Inner child ini didasari oleh pengalaman dan emosi semasa kecil, baik pengalaman baik maupun buruk. Istilah ini membuka mata banyak orang dewasa mengenai isu personal yang bahkan tidak diketahui dirinya sendiri, yaitu pengalaman atau trauma ketika semasa kecil dahulu. Ketika membicarakan trauma, dapat dipastikan ini adalah topik sensitif, sehingga kita harus hati-hati dalam membicarakannya. Apabila seseorang terperangkap dalam ingatan inner child yang buruk, dikhawatirkan akan menjadi suatu trigger pengalaman trauma yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, istilah ini menarik dibahas karena memberikan wawasan bagi banyak orang karena tidak semua orang sadar bahwa anak kecil dalam diri mereka sedang terluka. Lantas apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan inner child? Mengapa isu ini ramai diperbincangkan dan disangkut pautkan dengan masa dewasa? Yuk, kupas tuntas perihal ini bersama dengan Dr. Darmawan Apurnama PhD Psychiatrist, psikiater dari FKUI, dan Dr. Filsafat dari STF Driakarya. Ya, halo dok, apa kabar? Ketemu lagi kita. Kabar baik, Mbak Ara. Iya nih, ketemu lagi episode berikutnya. Sehat? Nah, episode berikutnya ini cukup menarik nih dok. Tema kita ya pada podcast kali ini adalah mengenai inner child. Nah ini nih, akhir-akhir ini banyak orang yang merasa dirinya tuh tertekan, takut gitu ya, mau menghadapi suatu hal takut atau bahkan depresi. Nah rasa yang dialami ini lalu dikaitkan dengan pengalaman masa lalu atau mungkin inner child gitu ya, dibawa-bawa nih si inner child. Sebenarnya inner child ini apa sih dok? Tiba-tiba istilah ini ngetren belakangan. Ya, secara gamblang, secara awam itu inner child itu kejadian-kejadian masa lalu, masa kecil, di mana ada tahapan-tahapan perkembangan psikologis yang tidak terpenuhi atau ada trauma-trauma masa lalu yang masih dibawa-bawa sampai masa kini. Ya, jadi dia masih belum ikhlas dengan masa lalunya. Dia masih belum ikhlas dengan dia kekurangan pemenuhan kebutuhan pada masa kecilnya misalnya. Nah, jadi kalau kecil itu kan ada tahapan-tahapan psikososial ya, misalnya seperti tahapan psikososial Erikson, di mana nanti ada fase trust dan mistrust ya. Kalau itu tidak terpenuhi, orangnya akan menjadi nggak bisa percaya orang tuh ya. Kemudian fase ini otonomi, end out gitu ya, atau dia merasa guilty melulu karena disalah-salahkan, sehingga dia juga tidak bisa bebas berekspresi atau mengutarakan pendapatnya. Nah itu rupanya masih dijadikan pola-pola di masa kini tuh. Itu yang membuat kalau tidak kita sadari ya, itu membuat kita itu menilai masa kini dengan kejadian masa lalu, dan bahkan ya itu memprediksi masa depan dengan kejadian masa lalu, padahal belum tentu terjadi seperti itu. Contohnya gimana tuh memprediksi masa depan dengan kejadian masa lalu? Nah misalnya gini, dia masa lalunya suka dimarahi, suka dilarang. Nah lalu dia akan memprediksi masa depan nih ketika dia mau menghadapi seseorang, figur otorita yang lain tentunya, bukannya dengan otorita yang waktu dia kecil.
Ya dia akan memprediksi, wah nanti kalau kayak gini jangan-jangan nanti pasti nggak dibolehin nih. Oh nanti kalau kayak gini pasti saya akan disalahkan nih, diomelin nih gitu. Padahal belum tentu terjadi kan. Figur otoritas itu kan juga sebetulnya berbeda antara orang di masa lalu dengan orang di masa depan. Tetapi dia menggunakan pola-pola masa lalu yang dia terapkan untuk memprediksi masa depan. Jadi udah takut duluan, udah nggak pede duluan. Nah itu yang terjadi tuh seringkali. Wah. Belum coba tapi udah ngikutin kejadian-kejadian trauma-trauma masa kecilnya. Oke. Nah, Dok, sebenarnya di usia berapa sih anak itu bisa mulai merekam satu kejadian yang dia nggak nyaman gitu? Nah sebetulnya sih sejak dia dilahirkan ya, itu kan banyak tahapan-tahapan tuh, misalkan seperti tahapan good enough mother. Good enough mother itu seorang anak itu dulunya merasa bahwa dirinya dengan ibunya menjadi satu. Jadi begitu dia lapar, dia ngek, nangis, lalu kemudian dia dapat susu dari ibunya. Lama-lama mungkin ibunya itu lagi tanggung, kerja di dapur atau apa, sehingga begitu dia lapar, nangis, dia nggak langsung dapat tuh. Di situ dia mulai terbentuk, yang tadi dibilang good enough mother, terbentuk perpisahan ego antara oh ini saya, itu ibu gitu loh. Nah itu kan hal-hal seperti itu kalau tidak terbentuk dengan baik itu dia akan mengalami suatu kegamangan tuh. Nah itu proses menyadari dan memulihkan perkembangan ego itu harus dilakukan di masa yang akan datang. Jadi prosesnya udah dari awal tuh, dari sejak dia bayi. Nah kemudian masuk ke proses-proses selanjutnya ya sampai dia remaja. Makanya remaja itu setelah remaja akhir ya itu baru dianggap dia mempunyai karakter sendiri, kepribadian sendiri, baru dianggap menetap. Nah jadi sebelumnya itu yang disebut dengan masa perkembangan. Jadi kalau anak itu ada masa tumbuh kembang. Kalau tumbuh itu kan badannya. Kalau perkembangan ini masalah psikologisnya ini perkembangan nih. Psikologis, personality itu masa perkembangan. Nah, jadi ketika anak itu di bawah 5 tahun maupun di atas 5 tahun ya sampai kepada dia remaja, itu juga ada fase-fase. Kalau SD itu fase industri. Jadi dia mencoba menampilkan sesuatu, dia mau berkreasi sesuatu. Nah, itu yang mesti kita support. Oke. Berarti bisa sosial tuh di SD? Enggak. Jadi sebelum SD pun udah penting gitu. Masa yang udah penting gitu. Jadi sejak tumbuh kembang di fase usia 2-3 tahun di mana dia bisa nggak fase otonominya itu kita dorong supaya dia tuh punya kemandirian ya, nggak dikit-dikit kita atur. Ini harus gini ya, ini harus gitu ya gitu. Kayak misalkan kalau dari pandangan Freud misalnya fase anal di mana kalau buang air aja mesti diatur, pokoknya jam segini harus buang air besar ya. Nah itu nggak boleh terlalu ketat tuh, sehingga dia punya kemampuan untuk mengembangkan ini loh saya. Nggak selalu semua faktor eksternal membentuk saya atau fase eksternal itu menentukan bagi saya. Ini banyak sekali di budaya kita sampai udah tua sekalipun ya, itu terlalu memperhatikan apa kata orang, bukan dia mengetahui, mengenali dan tahu apa kata dirinya sendiri gitu. Karena tidak dibiasakan menjadi decision maker dari kecil gitu ya, selalu ditentukan orang tua begitu. Betul. Orang tua atau extended family itu sering terjadi di budaya kita. Jadi ketika kumpul-kumpul dengan keluarga ya, lalu mulai satu sama lain ngomong, oh bagusnya gini, harusnya begini. Nah ini harusnya itu juga akan nanti nih kalau dalam Horney itu ada tyranny of should ya, should ya, ini akan terekam bahwa seakan-akan dia harus melakukan sesuai dengan apa pendapat orang gitu. Ini bukan saya ngajarin jadi egois ya, tetapi kita mesti punya ego yang utuh. Nah beda sama egois. Kalau egois itu kan kita nggak mau mendengarkan apa kata orang, maunya apa kata kita. Di sini kita tetap mendengarkan apa kata orang, tetapi mengambil keputusannya tetap kita yang mengambil keputusan gitu, sesuai dengan diri kita gitu. Oke. Dok, boleh nggak cerita pengalaman yang mungkin dokter bisa kasih gambaran hal-hal yang akhirnya dari inner child itu mempengaruhi kondisi mental mereka di kemudian hari? Jadi gini, saya suka kasih analogi ya kepada pasien-pasien gitu ya yang konsultasi. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok.